video kali ini kita akan membahas mengenai peluang, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan peluang empirik dari suatu percobaan atau eksperimen, lalu kita akan menentukan peluang teoretik dari suatu percobaan atau eksperimen, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoretik suatu kejadian. Peta konsep dari peluang itu ada sampel, peluang empirik, dan peluang teoretik. Kita akan fokus ke peluang empirik dan peluang teoretik. Pertama, peluang empirik. Adit, Bunga, Citra, dan Dito bermain ular tangga dengan menggunakan dadu bersisi 6 sebagai alat undinya. Mereka secara bergiliran melambungkan dadu dan tidak mengetahui mata dadu mana yang akan muncul. Namun demikian, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Misalkan Adit, Bunga, Citra, dan Dito sudah melambungkan dadu sekitar 12 putaran. Artinya, dadu sudah dilambungkan sebanyak 48 kali. Masing-masing pemain sudah melemparkan dadu sebanyak 12 kali, sehingga 4 pemain dikalikan 12 hasilnya 48. Dari 48 pelambungan, diperoleh catatan mata dadu yang muncul sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke sebelah ya. Nah, catatannya seperti ini. Mata dadu 1 munculnya 7 kali. Mata dadu 2 muncul sebanyak 8 kali. Lalu, mata dadu 3 munculnya sebanyak 6 kali. Mata dadu 4 munculnya sebanyak 10 kali. Mata dadu 5 munculnya sebanyak 8 kali. Dan mata dadu 6 munculnya sebanyak 9 kali. Kalau kalian hitung frekuensinya, banyak munculnya ini pasti berjumlah 48 kali. Karena 48 kali pelambungan. Oke, dari data di atas diperoleh rasio atau perbandingan setiap mata dadu yang muncul terhadap banyak pelambungan. Nah, banyak pelambungan kita tuliskan dengan NP, itu sama dengan 48. Nah, rasio mata dadu 1 berarti mata dadu yang munculnya 1 itu sebanyak 7 kali, berarti F1 per NP sama dengan 7 per 48. Lalu rasio mata dadu 2 berarti banyak muncul mata dadu 2 itu 8, berarti 8 per 48. Rasio mata dadu 3 berarti 6 per 48. Rasio mata dadu 4 berarti 10 per 48. Lalu rasio mata dadu 5 yaitu 8 per 48. Rasio mata dadu 6, 9 per 48. Pada kejadian di atas dapat dikatakan bahwa hasil bagi antara banyak mata dadu yang muncul dengan banyak pelambungan disebut frekuensi relatif atau peluang empirik. Munculnya mata dadu tersebut. Oke, dengan demikian, secara matematis, peluang empirik mata dadu 1 adalah 7 per 48. Lalu, peluang empirik mata dadu 2 adalah 8 per 48. Peluang mata dadu 3 adalah 6 per 48 dan seterusnya. Oke. Dari kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kejadian kemunculan kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan dirumuskan sebagai berikut. Peluang empirik sama dengan banyak kemunculan kejadian A per banyak percobaan yang dilakukan. Nah, kata kunci dari peluang empirik adalah peluang suatu kejadian dari banyak percobaan yang telah dilakukan. Ingat, percobaan yang telah dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke peluang teoretik. Peluang teoretik adalah rasio atau perbandingan antara frekuensi atau banyak kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi yang mungkin atau ruang sampel pada suatu percobaan tunggal. Ingat, ini percobaan tunggal, berarti hanya satu kali percobaan. Peluang teoretik disebut juga peluang klasik atau sering hanya disebut peluang. Oke. Dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan, PA itu adalah peluang kejadian A, NA adalah frekuensi atau banyak titik sampel kejadian A, dan NS adalah frekuensi yang mungkin atau anggota dari ruang sampel. Nah, peluang berkisar antara 0 hingga 1. Jika peluang sebuah kejadian 0, artinya peluang tersebut tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, jika peluang kejadian 1, peluang tersebut pasti akan terjadi. Perhatikan contoh di slide berikutnya.
Nah, di sini kita ada eksperimen. Yang pertama itu eksperimen dari pelemparan satu uang logam. Nah, ruang sampel dari uang logam adalah angka dengan gambar. Nah, berarti mereka itu memiliki banyak sampelnya, ruang sampelnya adalah 2, yaitu A dengan G. Nah, sekarang kita mau coba ke kejadian A. Misalkan, kejadian pertama itu hasil sisi angka. Nah, hasil sisi angka itu adalah si A. Nah, banyak titik dari NA adalah 1 karena hanya angka saja. Nah, peluang teoretiknya adalah PA sama dengan NA per NS. Maka, NA itu adalah 1 per NS itu adalah 2. Berarti peluangnya adalah 1 per 2. Begitu juga kalau misalkan ditanya kejadian dari sisi gambar. Nah, titik sampelnya hanya G. Berarti dia titik sampelnya hanya A. Titik sampel dari A ya kejadiannya. Oke, berarti peluang teoretiknya adalah NA per NS. NA-nya adalah 1 per NS-nya adalah 2. Berarti peluangnya itu 1 per 2 atau setengah. Lanjut ke eksperimen pelambungan satu dadu. Nah, pelambungan satu dadu berarti dia ruang sampelnya ada mata dadu 1 hingga 6. Berarti total dari ruang sampelnya atau NS-nya adalah 6. Nah, pertama kita kejadian A. Hasil mata dadu 3. Nah, berarti yang mata dadu 3 itu hanya 1 ya, karena 3 itu sendiri. Nah, banyaknya titik sampel dari NA adalah 1. Berarti peluang teoretiknya adalah NA per NS, berarti 1 per 6. Lalu, kita ke kejadian yang lain. Hasil mata dadu 7. Nah, lihat di sini. Di ruang sampel S itu ada mata dadu 7 tidak? Tidak ada, berarti dia titik sampelnya itu kosong atau 0. Berarti peluang teoretiknya 0 per 6 sama dengan 0. Lalu kejadian yang lain adalah mata dadu genap. Nah, mata dadu genap itu lihat di ruang sampel ada apa aja? Ada 2, 4, dan 6. Berarti titik kejadian A itu 2, 4, 6. Sehingga banyak titik sampel dari kejadian A itu ada 3. Nah, peluang teoretiknya maka 3 per 6. Karena 3 dari banyak NA dan 6 dari banyak NS. Oke, berarti 3 per 6. Ini kita sederhanakan jadi 1 per 2. Lalu ada lagi kejadian hasil mata dadu prima. Nah, mata dadu prima pada ruang sampel itu hanya 2, 3, 5. Dan ini banyaknya ada 3. Berarti peluang teoretiknya itu 3 per 6. Sama dengan setengah. Ini kita sederhanakan. Lalu ada kejadian lagi hasil mata dadu faktor dari 20. Nah, faktor dari 20 itu apa aja? Kalau menurut ruang sampel, itu ada 1, 2, 4, dan 5. Nah, berarti ini banyak titik kejadian A ada berapa? Ada 4. Nah, berarti peluang teoretiknya adalah 4 per 6. Atau kita sederhanakan jadi 2 per 3. Lanjut ke contoh soal berikutnya. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang kejadian A muncul mata dadu berjumlah 5, lalu peluang B adalah munculnya mata dadu berjumlah 8, dan C adalah peluang kejadian C munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 10. Nah, penyelesaian. Berikut ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Nah, banyaknya ruang sampel itu ada 36. Ingat, dari berapa? Jadi 6 kali 6, hasilnya 36. Berarti NS-nya itu sama dengan 36. Kita lihat kejadian A, yaitu muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, Ibu udah tandakan yang berjumlah 5 itu yang dikotakan dengan warna oranye. Berarti 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Mereka sama-sama berjumlah 5. Berarti N kejadian A ada berapa? Ada 4. Ini ya 1, 2, 3, 4. Berarti NA ada 4. Nah, peluang dari kejadian A berarti PA sama dengan NA per NS. NA itu 4, NS itu 36, berarti 4 per 36. Ini sama-sama bisa kita sederhanakan, hasilnya menjadi 1 per 9. Lalu kita ke peluang kejadian B. Kejadian B adalah muncul dadu berjumlah 8. Nah, di sini Ibu
Tandakan nih, yang berjumlah 8 ini yang Ibu kotakan dengan warna hijau. Ada 2,6, ada 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Nah, banyaknya kejadian B adalah 5. Berarti peluang dari kejadian B adalah PB sama dengan NB per NS, yaitu 5 per 36. Hasilnya, ini maaf ya, ini harusnya 5 per 36. Oke, ini Ibu bereskan. Oke, lanjut ke kejadian C. Kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10. Nah, berarti lebih dari 10 itu kan ada 11 dan 12. Di sini kita punya 5,6, 6,5, dan 6,6. Berarti banyaknya kejadian C itu ada 3. Sehingga peluang kejadian C adalah NC per NS sama dengan 3 per 36. Hasilnya adalah 1 per 12. Ini udah disederhanakan ya. Oke, lanjut ke contoh peluang berikutnya. 3 keping uang logam dilambungkan bersama-sama. Tentukan A. Peluang kejadian muncul semua sisi A, lalu peluang kejadian B adalah muncul dua sisi gambar. Oke, berikut ruang sampel dari pelambungan 3 keping logam. Nah, ini pelambungan koin pertama ada angka dengan gambar, lalu koin kedua, lalu koin ketiga. Nah, kalau misalkan seperti yang Ibu jelaskan di video sebelumnya, berarti kalau misalkan koin pertama angka, koin kedua itu bisa berupa angka atau gambar. Nah, kalau misalkan udah pelemparan koin kedua adalah gambar, lalu kita punya koin ketiga itu bisa angka juga gambar. Oke, berarti yang pertama itu ada semua angka, lalu yang kedua ada angka-angka gambar, lalu ada angka gambar angka, dan seterusnya. Oke, kita ke kejadian A. Nah, S, ruang sampel pelemparan 3 keping logam adalah 8. Ingat, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Oke, lalu kejadian muncul semua sisi angka. Nah, lihat di sini. Yang semuanya angka yang mana? Hanya ini aja, yang pertama ada 1. Berarti NA itu sama dengan 1. Nah, peluang kejadian A berarti NA per NS sama dengan 1 per 8. Berarti peluangnya itu adalah 1 per 8. Lanjut ke kejadian B. Kejadian muncul dua sisi gambar. Berarti yang gambarnya ada 2 kali yang muncul. Berarti ada AGG, ada GAG, ada GGA. Nah, dia banyaknya ada berapa? Ada 3. Berarti peluang B itu NB per NS sama dengan 3 per 8. Lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan satu set kartu remi berikut. Satu set kartu remi atau bridge berisi 52 kartu, sehingga NS-nya itu sama dengan 52. Tentukan yang pertama itu kejadian A muncul kartu berwarna merah. Nah, berarti yang berwarna merah ini kita hitung ada berapa. Nah, satu gambar ini kan ada 13. Berarti kalau yang merah kan ada dua gambar ya. Berarti dia ada 26. 2 kali 13. Berarti hasilnya 26. Nah, berarti peluang kejadian A itu adalah NA per NS. Berarti 26 dibagi 52. Hasilnya setengah. Ini udah disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 26. Lalu ada peluang B. Peluang B itu muncul kartu Queen. Nah, di sini Queen ada berapa kartu? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti NB itu sama dengan 4. Nah, berarti peluang dari B adalah PB sama dengan NB per NS. Berarti 4 per 52. Ini kita sederhanakan sehingga menjadi 1 per 13. Lanjut. Contoh, perhatikan kotak berisi bola berwarna berikut. Nah, S dari ruang sampel bola itu ada 10. Ini kalau bolanya kita hitung ada 10 bola ya. Nah, tentukan kejadian pertama itu peluang kejadian K terambil bola kuning. Berarti kita hitung di sini bola kuningnya ada berapa? Ada 3. Berarti NK itu sama dengan 3. Berarti PK itu sama dengan NK per NS. Berarti 3 per 10. Berarti hasilnya 3 per 10. Lalu kita punya peluang kejadian R, yaitu terambil bola selain hijau. Ingat, selain hijau. Berarti seluruhnya itu dikurang dengan bola hijau, karena kan terambil selain hijau ya. Seluruhnya itu ada 10, berarti 10 dikurang bola hijaunya ada berapa? Ada 2, berarti 10 dikurang 2. Hasilnya
8. Berarti NR itu ada 8. Berarti peluang R itu NR per NS. Berarti 8 per 10. Ini kita sederhanakan jadi 4 per 5. Itu ya anak-anak. Oke. Sekian video penjelasan untuk peluang empirik dan peluang teoretik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.